أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك انظر ماذا ترى. Masya Allah Pak Ustadz, baca Al-Quran aja sampai muncul mata air loh. Kirain pipa orang bocor tadi. Tadi itu lepek apa? Padahal ya. Masya Allah. Emang artinya apaan tuh, Tat? Selamat datang di Abinya Iko Channel. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Mari bersama-sama kita tebarkan amal jannah. Ya Allah, ya Karim, sebentar lagi Idul Adha. Kangen rasanya gue kayak dulu lagi. Sholat berjamaah, ada yang di masjid, ada yang di lapangan, pada berkorban, pada potong kambing, potong sapi, sholat juga deket-deketan, salam-salaman, tangis-tangisan, peluk-pelukan. Namun ya Allah, di tahun ini karena pandemi corona, masjid ditutup, sholat dijarak-jarakin, sholat Idul Adha juga nggak boleh lagi bersama berjamaah, nggak boleh lagi di lapangan. Kangen ya Allah dengan suasana yang dulu. Ya Allah, Ane minta ya Allah, hambamu yang fakir, yang hina, meminta hanya kepadamu ya Allah. Hilangkan corona dari muka dunia ini ya Allah. Hilangkan ya Allah. Ya Allah, besok udah Idul Adha. Tapi dilarang untuk sholat Idul Adha. Kemarin pas lagi boleh Idul Adha padahal kagak sholat. Emang bener-bener manusia mah akhir zaman emang. Besok bukannya kita Idul Adha ya? Iya bener, Sel. Besok Idul Adha. Tapi kok sepi ya? Nggak kayak tahun-tahun kemarin. Ya iyalah kan corona. Si kakak pakai sekali nyanyiin. Tapi kita tetap kurban kan ya? Iyalah, tetap kurban. Tapi nggak tahu ya kurbannya online kali. Itu si kakak emang ada apa kurban online? Oh ya ngomongin kurban, aku tuh penasaran ya asal muasal syariat kurban tuh kayak gimana? Kayaknya aku juga nggak tahu. Kita tanya Anan aja yuk, Ustadz Anan. Songong banget Ustadz Anan. Yuk. Kan dia tahu tuh, dia kan di pondok 10 tahun apa di Banten. Terus sebuah serba alihnya dah dia. Pinter dah, yuk. Assalamualaikum Ukti. Pada mau kemana gini-gini hari? Waalaikumsalam Ustadz. Kita tuh tadi ada yang pengen dibeli ya. Nah terus di tengah jalan ada yang kita omongin nih. Misalnya nanya syariat kurban kalau nggak salah. Kita pengen tahu dari Ustadz Anan. Terus Ustadz Anan mondok di Banten 10 tahun. Kira-kira Ustadz Anan tahu nggak, bisa jelasin nggak? Kalian bertanya sama orang yang tepat. Ya iyalah, udah mondok 10 tahun. Pastilah, nggak sia-sia kan.
Awal mulanya kurban karena orang dulu pada susah makan daging. Jadi biar warga pada kumpul, ya motong kambing biar pada kumpul. Nyate, nah itu jadi disyariatin gitu biar terbiasa makan daging. Jadi 1 tahun sekali tuh ya makan daging, ada jatahnya. Ustadz Anan kayaknya jawabannya ngaco dah. Masa orang-orang pada mau makan daging kurban? Emang apa ya? Saya kan gini-gini juga tahu Ustadz Anan. Dia ngaco nih Ustadz. Ingat-ingat 10 tahun di Banten. Iya perasaan jawabannya nggak kayak gitu. Saya tahu, tapi saya lupa. Masya Allah, 10 tahun masa masih diragukan lagi sih keilmuan saya? Udah deh, kita ke Ustadz Raden aja. Kayaknya jawaban Ustadz Anan ngeraguin nih, kan Ustadz Raden sesepuh di sini. Lagian juga kita kan belum silaturahmi sama Ustadz Iya Raden. bener, daripada kita masih ragu kan sama jawabannya Ustadz Anan. Iya. Ayo deh ke Ustadz Raden. Aneh juga belum silaturahim nih ke rumah beliau. Kangen juga sama belangkonnya. Ayo, lagian masih mencurigain aja pengetahuan tentang ya kurban itu. Aneh udah pakarnya. Udah yuk sono. Wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. Assalamualaikum Ustadz Raden. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Waalaikumsalam. Ada Anan sama temen-temen. Apa Ustadz duduk? Silakan duduk. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Alhamdulillah ramai-ramai kemari. Ada apa nih Nan? Tumben sore-sore pada mampir. Gini Ustadz, tadi dia berdua pada nanya tentang syariat kurban. Udah saya kasih tahu, tapi pada batu, pada nggak percaya. Lah 10 tahun di Banten, pengetahuan saya tentang kurban doang kecil, tapi dia pada nggak percaya. Makanya dia mau nanya sama Ustadz nih biar bener apa kagak katanya yang saya ucapin. Kasih tahu dah. Oh gitu. Emang Ananda Anan ini nyampain tentang syariat kurban tuh gimana kepada kalian? Gini Tat, kata Ustadz Anan katanya syariat kurban itu karena orang-orang zaman dulu susah makan daging. Masa begitu? Ya Sel? Iya nih Pak Ustadz, saya juga nggak percaya kali. Saya sebenarnya tahu Ustadz, tapi saya lupa. Nggak kayak gitu deh perasaan mah. Oh begitu cerita yang ente denger nih. Bener ente Nan? Cerita demikian rupa ceritanya tentang syariat kurban pertama kali. Lah bener Tat. Mau di kitab kuning atau kitab merah, kitab gundul, kitab gondrong. Lah begitu emang ceritain ya. Jangan bicara dulu kitab kuning dah. Di dalam Al-Quran pun di surat As-Saffat ayat 102 Allah telah menerangkan tentang syariat kurban pertama kalinya. Izinkan saya mah bukan orang yang tepat untuk menyampaikan, namun hanya saya orang yang duluan belajarnya dan menyampaikan kepada yang belum tahu. Nanti tugas kalian setelah tahu juga sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu. Begini bunyinya As-Saffat ayat 102. Wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka unzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masya Allah Pak Ustadz, baca Al-Quran aja sampai muncul mata air loh. Kirain pipa orang bocor tadi. Tadi itu lepek apa? Padahal ya. Masya Allah. Emang artinya apaan tuh Tat? Surat As-Saffat ayat 102 itu menerangkan Allah berfirman dalam ayat tersebut, dan ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail
dan Nabi Ismail ketika itu udah sampai waktunya, udah nyampe umurnya, yaitu umur yang sudah mumayyiz, yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Ya kira-kira umur 12-13 tahun lah. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat sesuatu di dalam mimpiku, di dalam tidurku. Aku memotong, aku menyembelih kamu wahai Ismail." Lalu Nabi Ismail pun berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah satajiduni minas sabirin." Engkau wahai bapakku akan menemukan, akan bertemu dengan anakmu ini dalam golongan orang-orang yang sabar. Inilah cikal bakal riwayat pertama kali syariat kurban, di mana Allah menguji keimanan seorang Nabi Ibrahim. Nah, begini ceritanya nih. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat kaya. Banyak sekali hewan-hewan ternaknya. Tidak terhitung berapa jumlah hewan ternaknya. Dan dia dekat kepada Allah, sehingga Nabi Ibrahim sering mensodakohkan hewan ternaknya untuk disedekahkan dagingnya. Kalau orang sini mah satu sapi aja udah bangga bener. Wah, gua mah udah kurban sapi limosin, cuman atu. Nabi Ibrahim bahkan mensodakohkan daging dari hewan ternaknya itu ratusan dan berulang-ulang, sehingga suatu saat ada seseorang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Hei, wahai Ibrahim, engkau memang kaya, engkau memang banyak hewan ternaknya, bahkan tidak terhitung berapa jumlah hewan ternakmu. Namun, apakah tidak rugi apabila engkau sodakohkan daging-daging hewan ternakmu berulang-ulang dan jumlah yang banyak?" Beda sama orang-orang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mah, ya rugi gua, gak bakalan balik modal. Gimana gua balik modal kalau gua sedekahin doang? Namun jawaban Nabi Ibrahim ketika itu sungguh luar biasa. Apa jawabannya? Jawabannya adalah, jangankan hewan ternak, bahkan kalau Allah meminta menyembelih anakku, demi cintaku kepada Allah, aku akan sembelih. Berselang waktu, akhirnya Nabi Ibrahim pun memiliki seorang istri yang bernama Siti Syarah. Dan Nabi Ibrahim dan Siti Syarah ini bermukim berpindah-pindah. Namun seringnya dia tinggal di Palestina. Ketika itu Allah menguji kepada Nabi Ibrahim dan Siti Syarah. Apa ujiannya? Nabi Ibrahim dan Siti Syarah tidak memiliki keturunan, sehingga suatu saat Siti Syarah pun berujar kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, kita masih belum dipercayakan mendapatkan keturunan. Maka menikahlah kamu dengan Siti Hajar, hamba sahayamu itu." Lalu berikhtiarlah Nabi Ibrahim dengan cara menikahi Siti Hajar. Dan subhanallah, dari Siti Hajar ini Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra, yaitu yang bernama Ismail atau Nabi Ismail. Seiring waktu berjalan, Nabi Ibrahim lebih condong kepada Siti Hajar dan Ismail, karena dengan Siti Hajar Nabi Ismail mendapatkan keturunan, sehingga Siti Syarah pun merasa cemburu, sehingga Nabi Ibrahim bingung bagaimana caranya meredakan kecemburuan seorang istri
Dan ini istri pertamanya Nabi Ibrahim. Dan Allah pun memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim agar mengajak Siti Hajar dan Ismail berjalan. Berjalan kemana? Tidak ditentukan arahnya. Yang terpenting berjalan saja. Sampai nanti Allah berikan petunjuk berikutnya, dia akan menetapi daerah tersebut. Berjalanlah 3 orang ini yang nanti namanya akan sangat amat besar di dunia ini, yaitu Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan juga si bayi mungil Ismail. Berjalan terus, berjalan sampai tibalah di tempat yang sangat luas namun tandus dan gersang. Tidak ada satu pohon pun yang hidup di situ. Bahkan tidak ada air pun yang muncrat atau yang keluar dari tanah itu. Namun Allah memberikan petunjuk yang berikutnya kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan si bayi mungil Ismail tadi di tempat tersebut. Tanpa rasa ragu, tanpa rasa takut atau tidak yakin, karena Nabi Ibrahim percaya kepada Allah, ditinggallah kedua insan, sang ibu dan sang anak di tempat tersebut. Nabi Ibrahim pulang kembali ke Palestina. Seiring waktu, perbekalan yang dibawa mereka telah habis. Tidak ada lagi yang bisa dimakan, tidak ada lagi yang bisa diminum. Sehingga sang bayi kecil berikut ibunya merasakan penderitaan yang amat sangat. Ibunya, ibunda Siti Hajar, sudah lagi kelaparan dan tidak lagi mengeluarkan air susunya. Sedangkan si bayi mungil Ismail menangis, terus menangis dan terus menangis karena merasa lapar, belum mendapatkan asupan apapun dari ibunya. Inilah, wahai anakku Anan dan kalian berdua, cintanya seorang ibu terhadap anaknya. Dia berlari mencari air, dia berlari mencari makanan. Dia naiki bukit tersebut, Bukit Sofa yang pertama kali dia naiki. Dari kejauhan dilihat di bukit sebelahnya, di Marwah, seakan-akan ada air. Dia berlari lagi ke bukit berikutnya, yaitu Bukit Marwah. Ternyata sampai Bukit Marwah itu hanyalah fata morgana yang dihasilkan oleh matahari yang terik. Seakan-akan ada air, padahal tidak ada air. Terus tanpa ada rasa lelah, walaupun dia masih keadaan lapar, dia ulangi sebanyak berapa kali? 7 kali. Lalu Allah memfirmankan kepada malaikat Jibril untuk menghampiri si bayi Ismail yang mungil ini. Dan dengan izin Allah, ketika menangis, kaki mungil sang Ismail ini menghentakkan tanah yang ada di sekitarnya. Dan subhanallah, dari hentakan kaki sang bayi mungil Ismail tadi memancarkan air. Lalu Siti Hajar melihat dari kejauhan, berlari seraya menghampiri sang bayinya, yaitu Ismail. Bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena sudah ada air. Air ketika itu lebih mahal daripada minyak. Jadi sebuah daerah di Arab itu bisa terjadi perang, bisa terjadi permusuhan, pertikaian, cuma gara-gara air. Maka bersyukur kepada Allah, Siti Hajar ini telah menemukan sumber air. Lalu berseraya berdoa kepada Allah, Zam-zam, Zam-zam, yang artinya kumpullah. Mungkin seandainya air itu tidak didoakan oleh Siti Hajar,
bisa jadi dunia ini akan tenggelam oleh air Zam-Zam tersebut. Karena apa? Bayangin, dari zaman Nabi Ibrahim sampai tahun 2021, sumber mata air Zam-Zam tidak pernah mengering, walaupun ada di gurun yang sangat tandus. Akhirnya, waktu demi waktu, kapilah-kapilah yang membawa dagangan, yang biasanya berdagang dari Madinah ke Sam, itu selalu melewati daerah tersebut. Karena di daerah tersebut sudah ditemukan sumber air, banyak orang-orang yang meminta airnya. Dan bahkan juga tidak sedikit orang yang meminta izin kepada Siti Hajar dan sang putranya Ismail untuk bisa tinggal di daerah tersebut dan membangun sebuah kota yang dinamakan dengan Al-Makkah, yang kita kenal dengan sekarang Al-Makkah Mukarramah. Lanjut, ceritanya terus berlanjut. Seiring waktu berjalan, Ismail yang bayi tadi menjadi seorang remaja. Walamma balago ma'ahu sa'ya, falamma balago ma'ahu sa'ya, menjadi remaja yang sangat ganteng. Bayangin, Nabi Ibrahim orang Arab, Siti Hajar orang Arab, Nabi Ismail orang Arab. Gimana tuh gantengnya orang Arab? Subhanallah, ganteng banget Ismail remaja ini. Lalu Nabi Ibrahim di Palestina tersebut mendapatkan petunjuk berikutnya agar mengunjungi anak dan istrinya. Tapi yang membuat dia tergesa-gesa untuk mengunjungi anak dan istrinya, karena ketika di Palestina, Nabi Ibrahim juga mendapatkan mimpi. Mimpinya adalah diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Galau tuh Nabi Ibrahim. Ya Allah, ini apakah benar darimu atau ini dari setan? Masa diperintahkan untuk menyembelih anaknya, anakku sendiri? Sekali lagi, yang berbicara adalah Nabi Ibrahim. Akhirnya ditemuilah istri dan anaknya di daerah yang tandus tadi. Kegalauan ini, kegalauan Nabi kita ini, Nabi Ibrahim ini, sekarang kita peringati dengan Yaumut Tarwiyah. Jadi itu bukannya ini galau, benar-benar galau. Mimpi suruh menyembelih anaknya, gimana gak galau? Lalu akhirnya bertemulah Nabi Ibrahim dengan istri dan putranya, yaitu Nabi Ismail. Dan ketika malam hari, di malam pertama berkumpulnya sebuah keluarga kecil tersebut, ternyata Nabi Ibrahim pun bermimpi untuk kedua kalinya, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka diajak diskusilah antara anak dan bapak juga istri. Yaitu tadi surat As-Saffat ayat 102. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku, aku melihat di dalam tidurku, aku menyembelihmu wahai anakku Ismail. Coba, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu sarankan wahai Ismail? Nih, perhatikan nih, yang perempuan terutama nih. Nabi Ismail tidak dididik oleh ayahnya, karena semenjak bayi ditinggalkan ayahnya di daerah yang tandus. Namun Nabi Ismail dididik oleh seorang ibu yang sangat luar biasa, ibu yang hanya takut kepada Allah, ibu yang selalu mengajarkan kebaikan kepada Nabi Ismail. Sehingga tidak salah di dalam kitab Tarbiyat Ta'limut Ta'alim yang dikarang oleh Imam Ghazali berkata, Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan yang paling utama untuk anak-anaknya. Sungguh amat terkejut jawaban yang disampaikan oleh Nabi Ismail kepada bapaknya.
seorang anak yang baru beranjak remaja, seorang anak beranjak baru balik, yang baru bisa berpikir mana yang baik dan buruk. Berseraya berkata, dan difirmankan dalam surat As-Saffat 102, wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau wahai bapakku akan bertemu kepadaku dari golongan orang-orang yang sabar. Jadi si Ismail ini nggak takut. Kalau emang ini datangnya dari Allah dan ini adalah hak, maka lakukanlah. Dan tidak terlepas nih yang perempuan, terlepas dari peran seorang ibu yang baik, yang mendidik anaknya dengan baik. Singkat cerita, namun sebelum saya lanjutin, yang kedua ini disebut dengan Yaumul Arafah. Jadi mimpi yang kedua itu disebut dengan Yaumul Arafah. Baru nih lanjut ke cerita selanjutnya. Ketika datang waktu penyembelihan, sekali lagi nih, peran seorang ibu yang rela melepaskan anaknya demi perintah Allah kepada suaminya. Sang Ismail yang udah ganteng ini dihias, disisiri rapi, diberikan baju yang bagus. Karena apa? Akan melakukan perintah Allah, yaitu menyembelih anaknya. Betapa sabarnya Siti Hajar. Setelah rapih, setelah bagus, setelah gantengnya kuadrat Nabi Ismail, akhirnya diajaklah oleh Nabi Ibrahim sang bapak ke tempat penyembelihan. Namun baru saja berjalan, ibunda Siti Hajar sudah digoda oleh iblis. Hei, mungkin nih kata-katanya nih, hei Siti Hajar, gila ente, anak susah dapetinnya, udah baru lahir ditinggalin bapaknya di tempat yang tandus, sekarang udah gede, suruh dikurbanin, disuruh disembelih, jangan mau. Sekali lagi, perempuan yang solehah, yang hanya takut kepada Allah, dia tahu itu adalah godaan iblis. Maka dilemparlah iblis tersebut oleh Siti Hajar. Maka saat ini kita melakukan yang namanya Jumratul Ula. Berjalan terus, seorang bapak dan anaknya ditenteng tuh Ismail kecil, dan di tangan kirinya mungkin pedang yang sangat tajam. Sehingga di tengah perjalanan gantian Nabi Ismail yang digoda. Mungkin begini kata kasarnya, Il, bapak lu gak tahu diri tuh, udah masih bayi lu ditinggal, udah gede kagak dirawat, pas udah kayak gini disuruh nyembeli, jangan mau Il. Wah, itu mah bapak gak tahu diri. Namun inilah anak hasil didikan seorang ibu yang sangat baik, didikan ibu yang takut hanya kepada Allah. Apa jawaban Ismail? Tidak, kamu adalah iblis. Lalu dilemparilah batu iblis tersebut. Sehingga saat ini kita melaksanakan yang namanya Jumratul Wusta, karena ada di tengah-tengah. Terus berjalan semakin dekat dengan tempat penyembelihan tersebut. Bisa bayangin gak sih, seorang anak ditenteng bapaknya? Gantian Nabi Ibrahim yang digoda oleh iblis. Mungkin begini kata kasar iblis, Him, lu yang bener aja sih, udah susah ngedepitin anak sama Siti Saroh, lu nikah lagi sama Siti Hajar, dapat anak begitu gantengnya, cakep, laki-laki lagi, masa lu tega sih nyembelih tuh anak cuman gegara mimpi? Namun Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, tidak gentar, tidak terkecoh, tidak tertipu oleh tipu daya iblis tersebut. Kamu iblis, kamu hendak menggoda diriku. Tidak, aku akan melaksanakan perintah Allah ini. Lalu
dilemparlah iblis tersebut. Nah, di lemparan ketiga ini terkena tuh pelipisnya iblis sehingga berdarah. Maka saat ini kita mengenalnya dengan Jumrotul Aqobah. Artinya apa? Lemparan yang mengakibatkan pelipis sang iblis berdarah. Singkat cerita, gak kuat sebenarnya saya bicara kayak gini nih. Nyampe lah seorang bapak dan anak tersebut di tempat penyembelihan. Mungkin ada batu di situ, diletakkanlah sang Ismail yang ganteng tadi, yang telah dihias, yang telah disisir rapi oleh ibunya di atas batu tersebut. Tanpa menunda, tanpa ada sedikit keraguan, karena yakin ini ada perintah Allah. Tidak berselang lama, sang bapak Nabi Ibrahim menghunuskan pedang tepat ke arah leher sang anaknya, yaitu Nabi Ismail. Seraya berkata, Bismillah, Allahu Akbar. Namun di sini berlaku kuasa Allah. Di tebasan pertama, pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam tadi tidak bisa melukai leher sang anak Ismail tadi. Lalu Ismail berkata, wahai ayah, mungkin lebih keras lagi. Janganlah engkau dengan perasaan menembas leherku. Lebih keras lagi ayah, lebih keras lagi ayah. Nabi Ibrahim getar hatinya tuh sedikit, tapi yakin ini perintah Allah. Maka dicoba untuk yang kedua kalinya. Subhanallah, yang kedua pun tidak mampu melukai leher Ismail yang suci tadi. Sehingga penasaran nih Anan, Vini dan Sela penasaran nih. Dia tebas tuh batu besar, plak. Saking tajamnya tuh pedangnya, batu yang besar pun belah. Kok kenapa lehernya kagak belah? Nabi Ismail pun berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mungkin kamu tidak tega untuk melakukan ini. Maka tutuplah wajahku, sehingga engkau tidak bisa melihat wajahku, dan engkau rela melakukan perintah Allah. Akhirnya yang ketiga nih, Nan, kalian berdua, ditutuplah wajah Ismail yang ganteng tadi, dan ditepatkan lehernya dengan pedang tersebut, seraya menutup matanya. Lalu sang Nabi Ibrahim berkata, Bismillah, Allahu Akbar. Plak. Nembus ketika itu. Nembus. Nan, Sel, Bu Vini, nembus, mengenai lehernya. Namun subhanallah, sekali lagi Allah memberikan kekuasaannya, memperlihatkan kebesarannya ketika Nabi Ibrahim yang tadi sudah agak menyesal karena tembus lehernya, ketika membuka mata, subhanallah, Nabi Ismail pun diganti dengan domba yang sangat besar, yang sangat bagus. Domba siapa, Nan? Sel? Ini adalah domba pemberian kurbannya Habil, anaknya sang Adam, ketika diuji oleh Allah untuk memberikan kurban. Habil memberikan hewan ternak yang paling bagus, Qabil memberikan sayuran yang jelek. Lalu Allah menerima kurbannya Habil, dan akhirnya kurbannya Habil digantikan untuk menggantikan posisinya Ismail. Lalu terjadilah nih yang kita kenal dengan takbir saat ini. Seraya berkata kepada Allah, seraya membesarkan nama Allah, Nabi Ibrahim berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Malaikat Jibril pun yang menyaksikan, yang mengganti Nabi Ismail dengan domba tadi, seraya berkata, La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu dari balik batu Nabi Ismail keluar seraya berkata, Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Inilah sedikit sepenggal cerita tentang syariat kurban pertama kali. Artinya apa? Nabi Ibrahim mencintai Allah melebihi apapun. Dengan bukti apa? Mampu melaksanakan perintah Allah walaupun perintah tersebut adalah menyembelih anaknya sendiri. Sehingga Allah mengangkat Nabi Ibrahim ke derajat yang lebih tinggi, dan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mendapat gelar Khalilullah, dan juga termasuk Nabi yang termasuk dari Ulul Azmi. Mungkin demikianan sedikit cerita tentang syariat kurban pertama kalinya. Bukan gara-gara orang susah makan daging. Ini cerita yang panjang, cerita yang membuktikan cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ya iya Tat, panjang juga ya ceritanya begitu. Aneh dengerin dari terang sampai gelap begini, kasih kan. Makasih ya ilmunya, jadi aneh tambah paham gitu, nggak asal jeblak gue. Nah, kayak gini, ada penjelasannya, ada ceritanya. Apaan tadi Ustadz Anan bilang? Apa suka makan daging ya? Iya, Iya nggak, saya Sel? juga kayak gitu Pak Ustadz, yang benar. Nah, alhamdulillah ya, kalian sedikit banyak sudah mengenal tentang syariat kurban, bagaimana ceritanya yang jelas. Tugas kalian nanti nih menyampaikan pada orang yang belum tahu. Ini kayaknya udah mau maghrib, udah gelap juga. Ya kita bubar dah. Saya juga mau sholat maghrib nih, persiapan. Besok kan udah Idul Adha nih Ustadz. Cuman kan lagi PPKM gini, pemerintah meniadakan sholat Idul Adha. Dari gua kan kita nggak bisa ya sholat Idul Adha sendiri, terus gimana dong? Ya kita mah sebagai umat sesuai dengan firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Artinya apa? Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan juga pemimpin di antara ya karena ada pandemi kayak begini, dan juga pemerintah yang sudah mengeluarkan perintahnya untuk meniadakan sholat Idul Adha, bukan lagi tanggung jawab kita. Biarkan pemimpin yang akan bertanggung jawab. Dadah, pada pulang, udah gelap nih. Anda yang mau maghriban? Ya. Assalamualaikum. Salam Pak Ustadz. Lagi Pak Ustadz.